Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Gosen 1 dan 2. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang harus melakukan pilihan. Pilihan tersebut harus dilakukan agar pemenuhan kebutuhan dapat mencapai utilitas yang maksimal. Setiap orang berbeda dalam menentukan pilihannya. Sebagai contoh, apakah Anda akan sarapan pagi dengan makan nasi atau makan roti? Setelah sarapan pagi, apakah Anda akan minum teh, kopi, susu, atau air putih? Pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang ada akan membentuk pola perilaku konsumen. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, apakah Anda memilih beras atau gandum? Ataukah Anda memilih kopi atau teh? Ketika Anda memilih misalnya beras atau memilih kopi, itu disebut sebagai pola perilaku konsumen. Utilitas total dan utilitas marginal. Dalam teori perilaku konsumen, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan utilitas kardinal dan pendekatan utilitas ordinal. Pendekatan utilitas kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka. Karena itu, pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kardinal atau cardinal approach. Dalam pendekatan ini digunakan konsep total utility atau TU dan marginal utility atau MU. Misalnya, setelah berolahraga, Anda akan merasa haus. Untuk menghilangkan haus tersebut, Anda meminum segelas air. Kali pertama Anda meminum segelas air, Anda akan mendapatkan tingkat utilitas atau utilitas tertentu. Selanjutnya, Anda meminum air dalam gelas yang kedua. Dengan mengonsumsinya, total utilitas Anda akan meningkat karena air dalam gelas kedua memberikan tambahan utilitas. Jika Anda memutuskan untuk meminum air dalam gelas ketiga, nilai total utility akan bertambah. Tambahan ini disebut sebagai utilitas marginal. Sejalan dengan hukum utilitas marginal yang semakin berkurang, the law of diminishing marginal utility, semakin banyak Anda mengonsumsi air, utilitas tambahan yang diperoleh semakin berkurang. Utilitas marginal yang terus berkurang muncul dari kenyataan bahwa kenikmatan yang Anda peroleh dari meminum air akan menurun sejalan dengan makin banyaknya air yang dikonsumsi. Artinya, berkurangnya utilitas tambahan tersebut, utilitas total akan meningkat dengan laju yang semakin menurun. Nilai utilitas total akan maksimum pada saat nilai utilitas marginal sama dengan 0 atau MU sama dengan 0. Hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 yang disebut hukum guna marginal yang terus menurun menyatakan bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah. Tetapi guna marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi 0, bahkan di bawah 0. Ini adalah contoh tabel hukum Gosen 1. Ada jumlah gelas yang diminum, guna total, dan guna marginal. Ketika jumlah gelas yang diminum 0, guna totalnya 0, guna marginalnya 0. Ketika yang diminum adalah 1, guna totalnya 3, guna marginalnya 30. Ketika jumlah gelas yang diminum 2, guna totalnya 50, guna marginalnya 20. Berkurang 10 dari 30. Ketika jumlah yang diminum 3, guna totalnya 65, guna marginalnya 15, berkurang lagi. Ketika jumlah gelas yang diminum 4, guna totalnya tetap 65, guna marginalnya menjadi 0.
Ketika jumlah gelas yang diminum 5, guna totalnya 55, berkurang, sementara guna marginalnya minus 10. Dan ketika jumlah gelas yang diminum 6, guna totalnya tetap 55, guna marginalnya minus 20. Berdasarkan tabel di atas, diceritakan seorang sedang menikmati es jus pada siang yang panas. Saat minum jus gelas pertama, orang tersebut merasakan guna yang amat besar. Karena merasa nikmat, dia minum jus gelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang pertama, minum jus gelas pertama memberikan guna total 30 dan guna marginal 30. Yang kedua, minum jus gelas kedua memberikan guna total 50 dan guna marginal 20. 50 dikurang 30. Yang ketiga, minum jus gelas ketiga memberikan guna total 65 dan guna marginal 15. 65 dikurang 50. Yang keempat, minum jus gelas keempat memberikan guna total 65 dan guna marginal 0, yaitu 65 dikurang 65. Yang kelima, minum jus gelas kelima memberikan guna total 55 dan guna marginal minus 10. 55 dikurang 65. Yang keenam, minum jus gelas keenam memberikan guna total 35 dan guna marginal min 20. 35 dikurang 55. Jadi, memang betul bila kebutuhan pada barang dipuaskan secara terus-menerus, awalnya akan memberikan guna total yang semakin bertambah. Mulai 30, naik menjadi 50, naik lagi menjadi 65. Tetapi guna marginal yang didapat akan semakin menurun, dari 30 turun menjadi 20, turun lagi menjadi 15. Kemudian, mulai titik tertentu, guna total yang didapat juga mulai berkurang, yaitu mulai titik 65, sehingga guna marginal yang diperoleh juga semakin berkurang, menjadi 0, lalu turun lagi menjadi min 10, dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan kurva ini adalah kurva guna total dan guna marginal sesuai dengan tabel yang ada di atas. Hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 menyatakan jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility atau MU berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Hukum Gosen kedua merupakan hukum ekonomi murni dan disebut juga hukum guna horizontal karena membahas pemuasan terhadap bermacam-macam barang. Sedangkan hukum Gosen 1 disebut hukum guna vertikal karena hanya membahas pemuasan satu macam barang. Konsumen akan berada dalam keseimbangan dan mencapai kepuasan maksimal jika dalam pembelanjaan anggarannya yang dimilikinya. Kepuasan marginal yang dicapai satuan uangnya adalah sama. Hukum Gosen kedua juga sering dirumuskan sebagai ketetapan perbandingan antara kepuasan marginal dari benda-benda yang dikonsumsi. Sebagai contoh, Fatima mengonsumsi 3 jenis barang yaitu X, Y, dan Z. Misalnya itu adalah jus apel, jus mangga, dan jus jeruk. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas S yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima memberikan utilitas yang sama. Jadi, Fatima akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengonsumsi 2 unit barang X, 3 unit barang Y, dan 5 unit barang Z. Secara ringkas, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai MUX sama dengan MUY sama dengan MUZ.
Adapun untuk barang yang memiliki harga berbeda berlaku rumus sebagai berikut, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ. Ini adalah keterangannya. MUX sama dengan marginal utility barang X, MUY sama dengan marginal utility barang Y, MUZ sama dengan marginal utility barang Z, PX sama dengan price, harga barang X, PY sama dengan price atau harga barang Y, PZ sama dengan price atau harga barang Z. Sebagai contoh, barang yang dikonsumsi Fatima memiliki harga yang berbeda-beda, yaitu barang X harganya per unit 500, barang Y harganya per unit 5.000, dan harga barang Z harganya per unit 10.000. Utilitas maksimum akan dicapai oleh Fatima jika setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU barang X adalah 5, nilai MU barang Y adalah 50, dan nilai MU barang Z adalah 100. Dengan demikian, untuk mencapai utilitas maksimum dari berbagai barang yang dikonsumsi, seseorang harus mengatur konsumsinya sedemikian rupa sehingga setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Ini adalah contoh tabel hukum Gosen 2. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.